Jutaan tahun yang lalu, bumi tampak sangat berbeda. Semua benua menyatu menjadi satu, penuh dengan kehidupan yang indah dan mengerikan. Ketika Anda berpikir tentang zaman prasejarah, Anda mungkin membayangkan T-Rex mengamuk di hutan dengan giginya yang sangat tajam. Tetapi bahkan jauh sebelum dinosaurus ada, makhluk raksasa lain yang menguasai bumi. Ya, selamat datang di periode Permian. Periode ini dimulai 300 juta tahun yang lalu. Saat itu, planet kita memiliki satu super benua, Pangea, yang dikelilingi oleh lautan dunia yang disebut Pantar Lassa. Periode Permian dimulai pada akhir zaman es ketika suhu jauh lebih dingin daripada sekarang. Kemudian selama hari-hari Permian awal, bumi menghangat menjadi lingkungan yang subur dengan keanekaragaman tumbuhan dan evolusi cepat kehidupan serangga dan hewan. Hanya seperti yang mungkin Anda ketahui, semuanya selalu berubah di marmer biru kita. Selama 50 juta tahun berikutnya, bumi terus menjadi lebih panas dan lebih kering. Akhirnya peristiwa paling mematikan dalam sejarah planet kita memusnahkan hampir semua yang pernah hidup di sini. Para ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai kematian besar, dan itu adalah peristiwa kepunahan massal paling dahsyat yang pernah dilihat bumi. Dan bumi telah melihat 5 di antaranya. Tapi, sebelum kita sampai ke semua malapetaka dan kegelapan ini, saya akan membawa kalian dalam perjalanan epik kembali ke masa lalu. Di sini pada periode Permian, beberapa spesies paling luar biasa yang menjelajahi planet muda kita akan segera muncul. Jika kalian dapat melakukan perjalanan waktu hampir 300 juta tahun ke masa lalu, Anda akan mendarat tepat di tengah benua super Pangea. Benua-benua bumi yang lebih kecil baru saja selesai bertabrakan satu sama lain untuk membentuk daratan besar ini yang menempati sepertiga permukaan planet. Kemungkinan ada lebih sedikit oksigen di udara daripada sekarang, tapi mungkin masih bisa bernafas. Oh iya, dan bawalah jaket, karena kemungkinan akan dingin dengan beberapa daerah rata-rata tidak memiliki lebih dari 4 derajat Celcius. Tapi jangan khawatir, keadaan akan segera mulai memanas. Pada akhir Permian awal, zaman es sedang dalam perjalanan berakhir, dan Pangea menjadi dunia yang subur. Tumbuhan dan hewan mulai berkembang. Ini adalah dunia vulkanik. Letusan dahsyat mengubah iklim, membentuk landscape, dan membuka jalan bagi evolusi. Ketika hutan rawa raksasa mulai mengering, kehidupan tumbuhan harus beradaptasi dengan 290 juta tahun yang lalu. Bumi melihat benih pertama tumbuhan yang menghasilkan biji yang disebut gymnosperm. Tumbuhan ini membawa biji pada kerucutnya dan menyebar ke seluruh benua seperti api. Hutan hijau kuno dari Permian awal menyembunyikan sesuatu yang familiar. Seperti hari ini, Anda dapat menemukan jangkrik dan kumbang menusuk dan menghisap tanaman, dan yang paling lucu dari semuanya, kecoa. Hanya saja ini bukan kecoa yang Anda kenal sekarang. Hama prasejarah ini berukuran raksasa seperti burung. Tetapi meskipun ukurannya besar, kecoa tidak pernah menguasai tanah prasejarah, dan itu kabar baik. Nenek moyang mamalia primitif yang sekarang sudah punah, Dimetrodon. Hewan ini sama menariknya dan menakutkannya. Bertemu dengan Dimetrodon akan menjadi pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Kadal purba ini tubuhnya hingga 5 meter panjangnya dan beratnya 225 kg. Ia memiliki layar besar yang membentang di tulang belakangnya. Para ilmuwan berpikir layar ini membantu reptil mengatur suhu tubuhnya, menyerap kehangatan di siang hari dan menghilangkan panas berlebih selama malam yang lebih dingin. Ia akan berjalan ke arah Anda seperti buaya dan bertindak seperti ancaman total. Dimetrodon adalah predator puncak pada waktunya. Waspada terhadap campuran gigi tajam dan datar yang akan mengiris dan mengunyahmu. Di tengah periode Permian, reptil seperti mamalia lainnya mengambil alih planet ini, Therapsida.
memiliki rahang yang kuat dengan gigi tajam dan posisinya yang agak tegak berkat kaki mereka yang terletak di bawah tubuh mereka. Reptil yang cepat bervariasi, dari Deuterosaurus yang kemungkinan omnivora sepanjang 5 meter hingga Lycanops pemakan daging yang 5 kali lebih kecil. Kamu bisa melihat lebih banyak Therapsida jika kamu bertahan selama 20 juta tahun lagi tentunya. Selama periode Permian Tengah, bumi terus memanas. Suhu global rata-rata di Pangea meningkat hingga sekitar 25 derajat Celcius. Dan gunung berapi menyemburkan gas rumah kaca ke atmosfer. Karena perubahan iklim, permukaan laut bergeser tetapi kehidupan laut menemukan cara untuk berkembang. Jika Anda berenang di samudra super prasejarah, kamu akan berenang bersama hiu purba dan ikan primitif bertulang. Banyak spesies laut yang lebih kompleks datang dan pergi karena lingkungan terus berubah. Pada akhir periode Permian, kalian bisa bertemu dengan reptil lain. Lystrosaurus terlihat seperti persilangan antara kadal dan babi. Tetapi tidak seperti semua monster prasejarah menakutkan di luar sana. Lystrosaurus adalah herbivora. Panjangnya hanya 1 meter dan memiliki kaki depan yang kuat untuk menggali. Kadal mirip mamalia lucu lainnya berevolusi. Cynodon. Cynodon tampak seperti hewan pengerat raksasa. Panjangnya sekitar 1 meter, memiliki kumis dan memakan hewan kecil serta serangga. Sekarang, selama waktu ini sesuatu yang buruk sedang terjadi di udara. Sejumlah besar aktivitas vulkanik menggantikan oksigen dari atmosfer. Para ilmuwan berpikir hanya ada 10% oksigen di udara, bandingkan dengan 21% hari ini. Anda akan kesulitan bernafas di lingkungan itu, dan suhu terus meningkat dan meningkat. Dengan suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius, dunia prasejarah yang subur ini berubah menjadi oven. Semua hal baik harus berakhir, dan sayangnya periode ini datang ke satu yang sangat brutal. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, sekitar 90% dari semua tumbuhan dan hewan punah. Momen tragis ini disebut kematian massal, dan itu adalah peristiwa kepunahan massal paling dahsyat di bumi. Para ilmuwan masih memperdebatkan apa yang menyebabkan kepunahan katastrofik ini. Sebagian besar teori menyatakan itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang eksplosif, sebagian letusan gunung berapi yang besar menyapu benua itu. Sejumlah besar abu terlepas ke atmosfer. Begitu banyak abu yang menghalangi sebagian besar atau bahkan semua sinar matahari yang masuk. Tanpa sinar matahari, suhu global turun tiba-tiba. Tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis dan mati. Tanpa tumbuhan, dasar dari rantai makanan mereka, hewan segera menyusul. Keadaan semakin menjadi lebih buruk sebelum membaik, karena semua karbon dioksida yang dipancarkan dalam letusan gunung berapi. Suhu global naik lagi, tidak hanya ke tempat semula, tetapi jauh lebih tinggi. Dan ini menyebabkan samudera kehilangan sebagian besar oksigennya dan tidak dapat bernafas. Sebagian besar hewan laut Permian akhirnya musnah. Lebih dari 95% spesies laut dan lebih dari 70% hewan darat punah. Peristiwa kepunahan massal ini bisa membuat Anda cukup sedih hingga ingin menghidupkan kembali semua hewan yang pernah punah, termasuk dinosaurus. Terima kasih telah menonton video ini. Salam, sampai jumpa.